Coba Bagus, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Karena terlalu berbahaya. Seperti itu, sobat. Ini bahasa jin yang sedikit saya pahami. Subhanallah, bahasanya hampir mirip seperti campuran bahasa Arab dengan bahasa Mesir. Wallahu a'lam. Bis ikhaf. Mau bisa akhirnya. Terima kasih atau sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Sekarang saya seperti biasa mengajarkan pada santri-santri salah satu ilmu-ilmu yang biasa saya karang atau saya ciptakan. Dan kebetulan kurang lebih 2 minggu saya menggarap ilmu terbaru. Dan sengaja ilmu ini memiliki sifat dhahir. Secara umum, rata-rata orang itu jika dimasuki makhluk gaib, dia dalam kondisi full plus sukma dan tidak sadar. Sedangkan ilmu alam roh yang pernah saya ciptakan dan sering tayang di YouTube, sukmanya keluar lalu dimasuki bangsa jin, sehingga dalam kondisi sukma itu keluar. Insya Allah tidak terlalu berbahaya. Tapi beda dengan ilmu yang terbaru yang saya karang ini, yang saya beri nama ilmu Yuf'u Alif. Ilmu yang saya karang ini dari mulai ujung hidung ke bawah tubuhnya dimasuki makhluk gaib. Sedangkan mulai dari mata ke atas dia masih dalam kondisi sadar. Fungsinya apa? Banyak sekali fungsinya, tapi ini masih dalam penggarapan dan akan saya uji coba dengan salah satu santri. Misal contoh gini, kita menarik makhluk gaib, kita masukkan, yes. Otomatis mulut kita tidak sadar, tapi otak kita sadar. Kita bertanya dengan menggunakan otak kita, maka mulut itu akan berbicara. Yang berbicara siapa? Ya bangsa jin yang kita kontak itu. Dan kita pun sanggup mengeluarkan secara otomatis. Dan lagi di saat makhluk gaib itu mulai tidak terkontrol, kita pun bisa menghentikannya dengan menggunakan ilmu sabda panto gaib. Kita akan coba uji coba, semoga Allah mengizinkan, memberi ridho terhadap ilmu ini, dan syukur-syukur nanti ke depannya sangat bermanfaat di masyarakat. Coba, Pak. Bagus. Ini baru uji coba, sobat. Tarik makhluk gaib dengan menggunakan ilmu serat jagat nur ilahi, lalu masukkan ke dalam raga jenengan. Demi Allah, ini bukan rekayasa, ini pelatihan sesungguhnya. Coba Pak, ajak bicara makhluk gaib itu. Ini tubuh dan tangannya asli kesurupan atau kemasukan makhluk gaib, tapi otaknya masih sadar ini. Coba aja bicara Pak Bos. Waalaikumsalam. Mungkin masih belum terlalu sempurna, jadi pergerakannya seperti ini. Songgo. Coba Bagus, jangan berkelahi. Keluarkan dulu. Saya tanya, Bagus, kenapa Anda sampai seperti itu Anda bertarung atau gimana? Kula aja bertarung, Gus. Anda aja bertarung, iya. Lalu tubuh Anda seperti itu. Tapi otaknya sadar nggak? Sadar. Demi Allah. Demi Allah. Subhanallah. Ini yang saya harapkan. Walaupun tubuh kita kondisi kemasukan, tapi otak kita sadar. Kenapa harus seperti ini? Harapan saya dengan sadarnya otak, sehingga tidak merusak saraf. Karena jika
otak itu tidak sadar, yang terjadi saraf itu akan rusak. Seperti halnya seseorang yang terlalu sering kesurupan, lambat laut dia seperti orang stres. Sekalipun orang itu digunakan untuk media atau dialog, apapun alasannya, sarafnya akan rusak lambat laut karena tidak kapasitas yang sesungguhnya. Semoga dengan ilmu ini tidak terlalu fatal untuk saraf si santri. Kita akan coba lagi. Ayo. Coba Pak Saifud sini, Pak Yus sini. Saya beri batasan gaib sehingga Anda tidak bisa menyentuh. Ini seorang santri akan mencoba ilmu terbaru yang baru saya ciptakan. Otomatis makhluk gaib itu akan masuk ke dalam, ditarik dengan beliau, dan yang ini juga akan menarik makhluk gaib yang satunya lagi. Untuk urusan makhluk gaib mana yang akan dipilih itu hak seorang santri untuk melihat sampai sehebat apa. Ini dalam kondisi sadar, saya yakin insya Allah sadar notanya. Coba Pak Yus, ajak berdebat dulu aja makhluk gaib di sini. Ini kelihatannya masih belum sempurna ini. Ini bertarung ini. Insya Allah tidak akan saya buat menyentuh karena terlalu berbahaya. Sudah cukup. Kembalikan. Cukup berbahaya. Ini, waduh, ini terkena ini. Saya kena batu ini, lumayan ini. Alhamdulillah, wasyukurillah, barakallah. Ternyata kemampuan yang baru saya garap. Alhamdulillah, barakallah. Allah memberi status ridha. Kemampuan terbaru yang baru saya ciptakan ini ada tanda-tanda tingkat keberhasilan. Harapan saya tingkat dasar atau menuju ke tingkat 1, seorang santri bisa dalam kondisi kesurupan tapi otaknya sadar, sehingga bisa berdialog dengan dimanapun makhluk gaib itu berada, baik itu makhluk gaib yang ada di benda pusaka atau lain sebagainya. Dan pertanyaannya tergantung otak kita. Dan jika makhluk gaib itu terlalu membahayakan bagi orang sekeliling, penggunanya pun bisa menghentikannya. Tingkat kedua rencana saya akan saya garap, dia bisa mengeluarkan sukma seperti ilmu alam roh yang sudah diuji coba. Dan tingkat ketiga harapan saya akan saya gabung dengan ilmu rogotutul atau ilmu pertarung. Ilmu rogotutul yang dulu pernah saya garap tahun 2000-an, dia memang ilmu tarung atau ilmu yang sangat agresif. Rencana akan saya gabungkan dengan ilmu ini, begitu pula akan saya gabungkan dengan ilmu Sultanul Nafsado Alif. Saya berharap doa dari sobat-sobat semuanya, semoga ilmu terbaru ini ke depannya akan lebih sangat manfaat sekali sebagai salah satu kebutuhan jika masyarakat itu benar-benar mengalami sebuah kasus, maka ilmu ini yang nanti akan menumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, barakallah. Sekarang saya berada di sebuah tempat yang mana kita akan membongkar sebuah fenomena. Biasanya seseorang kalau dalam dialog dengan bangsa jin, rata-rata bangsa jin kalau itu orang Jawa maka jin itu menggunakan bahasa Jawa. Kalau orang Sunda maka jin itu menggunakan bahasa Sunda. Kalau luar Indonesia dia menggunakan bahasa luar. Pertanyaannya, kenapa bahasa jin itu berbeda-beda? Jawabannya cuma satu. Jika ada bangsa jin yang bisa menggunakan bahasa manusia, berarti jin tersebut
dia sudah beradaptasi dengan lingkungan manusia. Tapi jangan salah, di balik mereka adaptasi, kadangkala ada politik tersendiri dengan tujuan-tujuan tersendiri untuk melemahkan iman manusia. Maka dari itu kita harus sangat waspada. Allah menciptakan manusia, malaikat, bangsa jin memiliki bahasanya masing-masing. Tapi kita belum pernah mendengar seperti apa bahasa jin itu. Jika Allah mengizinkan dan jika akal saya masih mengingat bahasa-bahasa jin yang pernah saya pelajari, saya akan coba dialog dengan menggunakan bahasa jin. Alhamdulillah, saya juga punya salah satu santri yang sempat mempelajari bahasa jin. Coba, santri pengguna alam roh. Duduk sini. Keluarkan sukma jenengan. Biasanya makhluk gaib atau bangsa jin yang asli menggunakan bahasa jin, dia tidak berhubungan secara langsung dengan manusia. Beda dengan jin-jin yang bisa menguasai bahasa manusia. Mereka kerap sekali berdampingan dengan kehidupan manusia. Sebaliknya, jika ada bangsa jin yang tidak bisa melakukan bahasa manusia, jelas dia bukan jin sembarangan. Biasanya dia jin yang jauh dari kehidupan dan dia memiliki pangkat tersendiri. Jika kita ajak berbicara, tentu dia tidak akan paham karena kita bahasa manusia, terkecuali kita menggunakan bahasa jin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Coba sukma jenengan naik ke atas tebing ini. Saya berikan sinyal makhluk gaib yang sekiranya asli menggunakan bahasa jin tanpa paham bahasa manusia. Kun fayakun. Ikuti sinar itu. Sudah, Pak? Ada nggak? Ada, Gus. Berapa meter atau berapa kilo dari sini? Jauh, Gus. Kurang lebih? Puluhan kilo, Gus. 10-an kilo ya ada ya. Saya pinjam raganya untuk memasukkan makhluk gaib itu dengan jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda bisa bahasa Indonesia enggak? Dia tidak paham. Anda bisa bahasa Indonesia enggak? Coba, Pak. Ajak dia menggunakan bahasa jin yang sempat Anda hafal di itu. Coba. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya ahli gaib. Waalaikumsalam. 我不是呀，我就是吧，就我， Seperti ini bahasanya. 几乎我， Tadi jinnya marah ini, kelihatannya nggak paham bahasa yang digunakannya. Mungkin ada bahasa-bahasa yang belum bisa disempurnakan oleh seorang santri. Coba, Pak, diajak bicara lagi. 几乎，我这就呀，我也有， Coba saya. Biar saya coba. Has. وين هذا؟ Hadi ada. وين عارف كده كيف؟ Hit. Al-asal asif ada. وانا من عادك وعارف كيس. Begitu kah? Hadi ada. وانا عادك وعارف انا ولا عاشقي. Untuk hal ali ay. وانا كده. Itu kah katusin? وين هذا؟ هذا بيت آدم Ada. هذا كده. وين هاي؟ Hai. Faidal al zakafal. هذا عونه.
Bitaqoliin. Wah, kira-kira. Sida biqafala abud ama. Ada kain istirahat. Wadah bagus. Yes, Gus. Gus asik, Gus asik. Zahar ketais. Bitu mahali bala bersama. Karena ketika itu ada wikai. Seperti itu, sobat. Ini bahasa Jin yang sedikit saya pahami. Subhanallah, bahasanya hampir mirip seperti campuran bahasa Arab dengan bahasa Mesir. Wallahu a'lam. Gitu kan ini has bis ikhab. Bis kemau, bisba. Bisba itu artinya terima kasih atau sudah selesai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jinnya seperti apa bentuknya tadi? Yang Anda lihat. Bertaring berekor, Gus. Ketinggiannya kurang lebih berapa? 30-an meter. Warnanya? Merah. Merah. Subhanallah. Bagi sobat-sobat yang ingin belajar ilmu bahasa jin, saya persilakan. Saya jamin kita dianggap orang yang seperti ini. Tapi apapun itu, kita sebagai seseorang yang dianugerahi akal, tidak ada salahnya kita mencoba dan terus mencoba. Siapa tahu suatu ketika ada manfaatnya untuk generasi kita selanjutnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selain makhluk gaib itu ada makhluk gaib lain enggak? Saya perbedakan warna cahayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau warnanya putih semu biru, sedangkan yang satunya warna putih atau yang lainnya warna putih, berarti yang warna putih itu yang bisa menggunakan bahasa manusia. Kalau coba yang warna putih saja. Ada. Coba, Pak. Carikan makhluk gaib berdasarkan cahaya yang dipancarkan dalam tubuhnya yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ada enggak? Ada. Sebelah mana? Jauh sana. Saya tarik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjam jasadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat saya. Oh ya, Anda kenal makhluk gaib tadi yang saya kontak? Iya. Yang asli menggunakan bahasa jin? Iya. Itu kenapa dia tidak menguasai bahasa manusia? Dia tidak mau bersinggungan dengan manusia. Oh, seperti itu. Dia lebih suka menyendiri. Berarti masih asli menggunakan bahasa jin ya? Iya. Tapi Anda juga pasti bisa kan? Bisa. Bisa ya, cuma terus alasan Anda mempelajari bahasa manusia kenapa? Alasan secara pribadi. Kami tertarik untuk mempelajari kehidupan manusia. Oh, seperti itu. Iya. Yang membuat terkesan pada bangsa manusia itu apa? Mereka diciptakan lebih mulia dari kami. Terutama apa yang dia minta. Lebih mudah dijabai ya? Iya. Subhanallah, memang seperti itu. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang justru membalikkan fakta. Di saat Allah memuliakan manusia, justru malah manusia itu merendahkan kemuliaannya sendiri dengan cara dia percaya dengan bangsa jin. Seolah-olah jin itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini terbukti, sobat. Buktinya bangsa jin sendiri tertarik dengan apa yang dilakukan oleh bangsa manusia. Bahkan bahasanya pun bisa dipelajarinya. Kenapa tidak kita sebagai manusia mencoba untuk mempelajarinya? Tapi bukan berarti ini sifatnya wajib. Ini hanya sunnah bagi mereka-mereka yang dianugerahi status kelebihan dalam dunia spiritual. Oh ya, saya tanya lagi. Bangsa jin yang tadi itu dia punya keluarga atau memang dia sendiri? Saya kurang tahu. Namanya? Tahu nggak? Kalau tidak salah, Bronto Kusojo.
Terus Anda namanya siapa Anda? Ardiansa. Diansa. Bagus namanya, kayak artis. Ya, terima kasih atas keterangan dan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Kembali sukman jenengan ke jasad atau raga. Sobat, semoga ini ada hikmahnya. Ternyata bangsa jin yang sering kita tonton dalam televisi atau dan sebagainya yang bisa menggunakan bahasa manusia, dia memiliki bahasa tersendiri seperti tadi yang saya perlihatkan. Unik dan menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.